Oke, baik. Sebagaimana Pak John telah memberikan materi lebih dulu dari saya ya. Bentar tuh. Mana sih? Tuh. Tidak bisa share screen tapi tertutup. Jaringan. Oke, saudara-saudara bisa dapat baca ya? Sudah bisa? Share screen-nya terbaca. Oke, baik. Sebelum saya memberikan kuliah, tentunya RPS sebagaimana yang telah diberikan oleh Pak John Pasal Besi, saya juga memberikan materi yang sejak mid semester sampai dengan ujian akhir semester, ya, gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi untuk mata kuliah politik hukum ada 3 pokok bahasan yang akan dikaji, ya. Pokok bahasan di dalam 3 materi ini, saudara perhatikan politik hukum dalam aspek pembentukan hukum, politik hukum dalam aspek penegakan hukum, ya. Dan perkembangan politik hukum nasional Indonesia. Ya, sekali lagi kita akan kaji politik hukum dalam aspek pembentukan hukum. Di dalamnya ada karakter dari hukum itu sendiri yang bersifat represif, otonom, dan responsif progresif. Jadi sekali lagi ada hukum yang bersifat represif, ada hukum yang bersifat otonom, ada hukum yang bersifat responsif, dan progresif. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, kita akan kaji pembentukan hukum zaman kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan. Jadi di dalam pembentukan hukum zaman kolonial Belanda itu nanti kita kaji aturan-aturan apa saja pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, bagaimanakah Belanda mengarahkan hukum di Indonesia, ya, dan setelah kemerdekaan. Tentunya setelah kemerdekaan itu ada aturan-aturan dari pemerintah Belanda masih diberlakukan di Indonesia. Mengapa demikian? Ya. Kemudian bagaimana pembangunan hukum nasional Indonesia? Itu pokok bahasan yang pertama, saudara-saudara. Yang pokok bahasan yang kedua, politik hukum dalam aspek penegakan hukum, ya. Penegakan hukum pidana, bagaimana penegakan hukum perdata, hukum tata negara, dan penegakan hukum administrasi. Tapi nanti akan dikaji penegakan hukum pada umumnya. Nanti baru kita akan diskusi bagaimana penegakan hukum pidana, bagaimana penegakan hukum perdata, tata negara, dan administrasi. Ya. Kemudian yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga ini, saudara-saudara, perkembangan politik hukum nasional Indonesia. Nah, perkembangan pembentukan hukum dan perkembangan penegakan hukum. Tentunya dari zaman ke zaman ada perkembangan, saudara-saudara. Ada perubahan karena apa? Hukum dia tidak statis, ya. Tapi dia bergerak, dia dinamis, dia disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi kalau kebutuhan masyarakat berubah, tentunya hukum berubah. Karena apa? Hukum berfungsi untuk melayani masyarakat, ya, begitu ya. Jadi saudara-saudara, apakah Pak John telah memberikan RPS kepada saudara-saudara untuk dimasukkan ke dalam apa itu classroom? Sudah apa belum? Tidak berikan Ibu. Saudara-saudara, suara saya kedengaran? Kedengaran Ibu.
Tidak ya, nanti saya akan berikan. Saya akan berikan kepada saudara-saudara setelah kuliah selesai hari ini. Saya akan memberikan RPS kepada saudara-saudara. Bahwa saudara sudah tahu bahwa materi-materi apa yang akan kita kaji. Nah, saya mesti sampaikan juga bahwa nanti saya akan berikan hari ini mencakup 2 kali tatap muka. Ya, 2 kali tatap muka, besok barangkali 2 tatap muka, 3 kali. Hari kelima itu dan hari keenam itu tentunya ujian akhir semester. Begitu ya? Jadi 3 kali ya. 2 kali tatap muka mencakup 2 materi, 1 kali yang terakhir, dan hari keempat, hari Kamis itu kita UAS. Bisa, saudara-saudara? Bisa, Ibu. Ya, sebagaimana lazimnya kalau kuliah itu 5 kali kan, 6 kali itu mid semester atau 6 kali itu UAS kan, saudara-saudara? Begitu? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, jadi maaf, apakah memang suara saya tidak kedengaran secara langsung? Saya bicara langsung dengar atau mesti ada gema dulu apa bagaimana? Di MBD bagaimana? Suaranya Ibu. Kedengaran jelas, Ibu. Jelas, Dengar Ibu. ya, syukurlah. Oke, baik. Ini saya sudah memberikan ya kepada saudara-saudara RPS yang akan dikaji. Materi. RPS itu rencana pembelajaran semester. Ya, sekali lagi rencana pembelajaran semester. Ya, jadi rencana pembelajaran setengah semester. Ya, setelah mid semester. Pak John sudah berikan mid kan? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Jadi nanti pertengahan semester sampai akhir semester ini ya akan saya berikan dan nanti nilainya saya koordinasi dengan Pak John, nanti akan menentukan nilai akhir. Tentunya ada tugas, ada UAS atau mid semester, begitu kan? Ada nilai-nilai itu. Komponen-komponen nilai itu adalah keaktifan, kehadiran, sekali lagi kehadiran, tentunya kemudian yang berikutnya itu adalah ada nilai tugas, ada nilai UAS atau nilai mid semester. Nanti saya punya nilai, dengan Pak John punya nilai bergabung dengan saya, baru saya akan bagi ya nilai akhir. Sebenarnya saya memberikan materi memang pada saat itu saya mengalami apa itu ya, ada hal-hal yang tidak bisa saya berikan kuliah sehingga nanti Pak John masuk tidak menjadi masalah bahwa ujian pertengahan sampai akhir semester ini saya masuk saudara-saudara ya. Oke. Kemudian yang berikut. Nanti di dalam saya harap aktifkan kamera ya. Nanti di dalam itu classroom saya memberikan siapa ketua kelas ya? Siapa ketua kelas? Saya, Ibu. Oh, iya, Ibu. Stefan Michael ya. Ya. Siap, Bu. Yang ketua kelas ada R1 ada R2 ya? Ya, Ibu. Iya, Ibu. R1 siapa? R2 siapa? R1 saya, Ibu. Stefan R2 saya, Michael. Ibu. R2? Saya, Ibu. R2? Siapa? Benoni Garjalai, Ibu. Oh, Benoni Garjalai. Oke, baik. Saya catat dulu ya. Yang R1 tadi Stefan ya? Ya, Ibu. Begini saudara-saudara, kemudian yang berikutnya itu absensi nanti ketua kelas rekap laporkan kepada Pak Ronald. Nanti saya kasih Pak Ronald punya nomor HP. Nanti Pak Ronald yang masukkan ke Siakat. Oke? Setelah kuliah, tiap kali kita tatap muka dan UAS, ketua kelas masing-masing rekap kelasnya masing-masing dan akan melaporkan kepada Pak Ronald Sopamena. Saya akan berikan Pak Ronald Sopamena juga dosen. Saya berikan nomor HP Pak Ronald untuk Pak Ronald bantu saya memasukkannya ke Siakat. Oke? Begitu ya, saudara-saudara. Kita nanti mulai
materinya. Saya tutup materi ini dulu. Saudara-saudara, kita mulai ya dengan materi yang pertama ya. Terbaca tidak, saudara-saudara? Terbaca, Terbaca, Ibu. Ibu. Baik, kita mulai. Kita mulai ya. Ya. Walaupun Pak John telah memberikan mungkin pengertian istilah, tetapi saya memberikan sepintas ya mengenai istilah politik hukum ya. Saudara-saudara, politik hukum diterjemahkan dari istilah res politik. Res itu adalah dalam bahasa Belanda itu hukum ya, dalam bahasa Belanda. Supomo, saudara-saudara tahu nama Supomo? Pernah dengar nama Supomo? Seorang pakar hukum. Karena Supomo, pakar hukum Indonesia juga ya. Beliau sudah almarhum. Supomo mengartikan politik hukum adalah kebijakan untuk membina tata hukum nasional, ya, tata hukum kolonial, secara sadar untuk mengkontrakan kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif dalam daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim dan atau berusaha di daerah jajahan. Ini definisi politik hukum pada zaman penjajahan Belanda, ya. Jadi bagaimanakah pemerintah jajahan itu mengambil kebijakan untuk membina tata hukum kolonial, ya, untuk bisa bagaimana kewenangan raja, bagaimana aparat eksekutif atas daerah jajahan, ya, itu juga adalah merupakan politik hukum pemerintah Belanda, ya. Kemudian saudara-saudara, natsir mengartikan politik hukum adalah suatu tindakan politik pemerintah, tindakan melalui hukum yang didasarkan pada prinsip negara hukum dan asas demokrasi. Ini pendapat dari natsir, ya. Saudara-saudara perhatikan nanti bagaimana pendapat saudara-saudara tentang politik hukum itu sendiri, ya. Mahfud MD, politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum, legal policy yang dilaksanakan oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Ya, ini adalah pendapat dari beberapa pakar hukum tentang apa itu politik hukum. Tetapi saudara-saudara, ada juga pendapat mengatakan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah membawa hukum itu ya ke arah pembangunan hukum. Itu juga termasuk politik hukum, ya. Saudara-saudara, politik hukum adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat. Ini terkait dengan pembangunan hukum, saudara-saudara. Ya, politik hukum bagian dari ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, saya dengar bahwa saudara-saudara kan sudah semester akhir ya, bahkan sudah KKN ya. Iya, Sudah Ibu. KKN apa belum? Sudah ya. KKN berarti akan masuk, akan menawarkan skripsi, begitu ya. Saudara-saudara akan menawarkan skripsi. Tapi sebelum skripsi itu adalah saudara-saudara harus ujian proposal dulu. Tentunya masing-masing sudah ajukan judul proposal. Sudah? Sudah, Ibu. Ajukan judul proposal. Oke, baik. Politik hukum membahas arah pembangunan suatu tata hukum, membangun konstituendum dari jus constitutum. Ini juga catatan bagi saudara-saudara. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan jus constitutum
Apa yang dimasukkan dengan jus constituendum? Siapa yang tahu? Silahkan. Saudara-saudara, konsep ini dari semester 1. Ya, dari semester Saya, Ibu. 1. Siapa? Stefan? Saya, Ibu. Daniel Silakan. Balpiali, Ibu. Maaf, HP saya tadi baterai lobet. Tidak bisa Ya. kusung, Ibu, jadi makanya Ya, pegang sama HP teman. silakan. Ya, silakan. Ya, Ibu. Kalau jus Jus constitutum, constitutum. ya, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Kalau jus constituendum, hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Jus constitutum, hukum yang berlaku saat ini di mana itu? Di negara Indonesia, Ibu. Ya, harus di negara daerah tertentu. Itu harus tambahan. Kalau bilang jus constitutum, hukum yang berlaku saat ini saja belum lengkap. Di daerah tertentu, yaitu di negara Republik Indonesia. Jus constitutum. Jus constituendum. Tapi Hukum yang tadi berlaku. ada kata apa itu? Ya. Jus constituendum. Hukum yang berlaku di masa yang akan datang, Ibu. Yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Dalam hal ini adalah hukum yang diciptakan, ya kan? Nah, seperti siapa yang bisa berikan contoh? Siapa yang bisa berikan contoh jus constituendum? Siapa yang bisa berikan contoh jus constituendum? Hukum yang diharapkan berlaku di masa akan datang. Saya, Bu. Silakan. Satu-satu dulu ya. Nona Unitli. Silakan. Silakan Nona. Irawati Romer, Ibu, bukan Nona Jus Unitli, Ibu. constituendum. Iya, contoh dari contoh Nona dari Irawati. Nona Irawati kah? Iya, Bu. Ya. Contoh dari jus constituendum itu contohnya rancangan undang-undang, Ibu, yang akan dijadikan sebagai hukum positif, Ibu. Ya. Tapi kalau akan contoh undang-undang apa Ibu? Saya, Bu. Siapa? Nama, oke. Contohnya RKUHP, Bu. Iya, nama dulu, nama. Saya, Bu, Peter Ayu. RUKUHP. Ya? Iya, Bu. Benar. Oke. Mengapa berubah dari jus constitutum? Siapa yang bisa jawab? Mengapa jus constituendum berubah dari jus constitutum? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa jus constituendum dia berubah dari jus constitutum? Padahal hukum itu sudah menjadi hukum positif. Sudah menjadi tun, tapi dia berubah lagi jus constituendum. Mengapa? Tapi tadi seperti RUKUHP. KUHP sudah ada. Mengapa mesti dirubah lagi? Silakan. Ya, Ibu, menurut saya. Silakan. Menurut saya, Ibu. Ya, siapa itu? Saya siapa? Daniel Palpiali, Ibu. Ya, Rija, siapa? Daniel Palpiali, Ibu. Ya, Daniel, silakan. Ya, Ibu, karena di masa perkembangan hukum masyarakat selalu membuat banyak modus operandi, makanya hukum itu harus dirubah, Ibu, sesuai dengan tingkah laku masyarakat, Ibu.
Tingkah laku masyarakat. Siapa yang bisa tambahkan selain tingkah laku masyarakat? Lebih pengertian lebih luas lagi. Tadi Daniel mengatakan bahwa terkait dengan tingkah laku masyarakat, modus operandi begitu banyak sehingga hukum mesti dirubah. Tingkah laku masyarakat bisa diganti dengan satu kata, apa? Atau dua kata? Perubahan masyarakat, Ibu. Perubahan Perubahan, masyarakat. Ibu. Perubahan, perkembangan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Perkembangan kebutuhan masyarakat karena hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat punya kebutuhan berkembang, hukum harus juga disesuaikan. Jadi jus constitutum itu dia tidak statis, dia bisa berubah. Mengapa berubah? Karena tata hukum itu bersifat terbuka. Ya, saudara-saudara, tata hukum Indonesia itu bersifat terbuka. Sewaktu-waktu bisa diubah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Yang berikut. Gimana sih? Yang berikut. Di sini saudara-saudara, bagaimana dia membagi dua jenis politik hukum. Politik hukum dalam hal pembentukan hukum. Dan politik hukum dalam hal penegakan hukum. Jadi saudara-saudara dalam hal pembentukan hukum, dia meliputi tata cara, prosedur, atau maupun penentuan isi dari produk hukum yang hendak dibuat. Itu juga termasuk politik hukum, saudara-saudara. Ya, tata cara, prosedur, maupun penentuan isi dari suatu produk hukum yang hendak dibuat. Tentunya ada prosedurnya, saudara-saudara. DPR meminta masukan-masukan dari pemuka-pemuka agama, misalnya pemuka-pemuka masyarakat, misalnya pemuka-pemuka adat, itu perlu. Bahkan dari akademisi. Akademisi juga punya pendapat hukum tentang pembentukan hukum, itu perlu. Dalam hal ini, saudara-saudara, kalau katakan pembentukan hukum, ada perubahan undang-undang. Ya, perubahan undang-undang. Tapi kalau katakan pembentukan hukum oleh hakim, beda kan? Ya kan? Siapa yang tahu kalau katakan pembentukan hukum oleh hakim, itu bagaimana? Silakan. Pembentukan hukum oleh seorang hakim. Bisakah hakim membentuk hukum ataukah hakim menemukan hukum? Bisa, Ibu. Ya, bisa toh? Bisa. Hakim membentuk hukum atau hakim menemukan hukum. Ada dua konsep, menemukan hukum ataukah membentuk hukum. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pembentukan hukum oleh hakim? Kalau pembentukan hukum oleh DPR dan pemerintah tentunya ada tata cara, ada prosedur, ya. Bahkan penentuan isi dari produk hukum itu yang memuat politik, banyak politik itu, ya. Oke? Siapa yang bisa menjelaskan tentang pembentukan hukum oleh hakim? Saya, Ibu, Bunda Negara Jala, Ibu. Ya, silakan. Ini ketua kelas kah? Pembentukan pembentukan hukum oleh hakim yang biasa disebut jurisprudensi, di mana ketika satu masalah atau permasalahan hukum tidak ada aturan hukumnya, maka hakim harus menemukan hukum untuk memutuskannya. Benar. Oke. Maksudnya benar. Saya tambahkan untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudara. Benar, pembentukan hukum itu dikatakan oleh Benoni itu adalah jurisprudensi. Melalui jurisprudensi. Benar sekali. Jurisprudensi itu apa? Bukan dapat dikatakan bahwa
Jurisprudensi keputusan hakim itu belum jelas, itu belum benar, belum lengkap. Ya, keputusan hakim melalui satu penafsiran atau konstruksi hukum yang tadi Bu Nuni katakan undang-undang tidak ada undang-undang tidak jelas itu. Itu harus melalui itu, saudara-saudara. Harus melalui konstruksi hukum ataukah melalui penafsiran hukum. Baru namanya jurisprudensi. Hakim memutuskan itu, hakim-hakim yang lain ikut. Pakar hukum ikut. Itu baru namanya jurisprudensi. Ya, jadi saudara-saudara, hakim diberikan kewenangan memutuskan perkara apabila alat bukti lengkap. Tapi kalau hakim bilang, maaf, undang-undang tidak jelas. Maaf, undang-undang tidak ada. Itu tidak bisa. Hakim diharuskan memutuskan perkara. Ya, ini cerita lain lagi, saudara. Ceritanya dari mana? Pasal 21 AB Algemene Bepalingan van Wetgeving. Itu aturan dari pemerintah jajahan Belanda. Ya kan? Kehakiman itu. Sampai masuk di undang-undang kekuasaan kehakiman. Mengatakan demikian. Sekarang ini kita sudah punya undang-undang kekuasaan kehakiman. Kita tidak bisa memakai pasal 21 atau 22 Algemene Bepalingan van Wetgeving yang disingkat AB itu loh. Ya, AB. Ada AB, ada IS, ada RR, itu pemerintahan Belanda. Ya, Algemene. Saudara, bahkan sampai saat ini kita kan masih pakai HIR toh? Masih pakai tidak? Masih kan? HIR dan RBH. Apa itu HIR? Apa itu RBH? RBG. Kita ucap itu RBH. Apa itu HIR dan RBH? Siapa yang tahu? Apa itu HIR? Apa itu RBH? Hukum acara perdata kan, saudara-saudara? Kepanjangannya Heersijn Inlands Reglement. RBH, Reglement Buitengewoon, itu kepanjangan. Tapi itu aturan yang mengatur bagaimana berperkara di pengadilan terkait dengan kasus perdata. Ya kan? Jadi hukum acara perdata, kita masih menggunakan HIR dan RBH. Mengapa pakai dua aturan? Nah, ini juga terkait dengan politik pemerintah Belanda pada saat itu. Sampai sekarang ini di Jawa dan Madura itu menggunakan HIR. Di luar Pulau Jawa dan Madura menggunakan RBH. Termasuk kita di Maluku. Maluku menggunakan RBH, tidak menggunakan HIR. Ya? Saudara-saudara, begitu ya? Iya, Bu. Saudara-saudara bisa paham toh bahwa sampai sekarang ini, tapi AB sudah tidak lagi. Kenapa AB sudah tidak? Karena sudah ada produk pemerintah Indonesia. Ya, sudah ada produk pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Cerita ini juga terkait dengan asas peraturan perundang-undangan. Ada 3 asas, saudara-saudara. Lex specialis derogat legi generali. Ya kan? Lex posterior derogat legi inferior. Ada satu lagi, ada 3 asas itu. Peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan yang berlaku terdahulu. Itu asas itu mengatakan. Jadi, kalau memang peraturan yang berlaku kemudian itu adalah, sekali lagi, adalah, apa tadi itu? Undang-undang kekuasaan kehakiman, maka AB sudah tidak berlaku lagi. Ya, karena AB berlaku terdahulu. Undang-undang kekuasaan kehakiman berlaku kemudian. Bahkan hukum nasional, ya kan? Undang-undang kekuasaan kehakiman itu dibentuk oleh pemerintah Indonesia bersama DPR. Kalau AB itu adalah produk pemerintah Belanda. Bahkan
Saudara-saudara tenang ikut kuliah apa tidak? Ini nggak langsung malah datang di sini hari Sabtu kalau meninggal sekali suaranya apa makam. Mute dulu, mute. Tinggi tuh. Nyaman. Kalau mau itu, kita ada kasih sini. Sudah kamar? Sudah. Kemarin. Kemarin baru sudah sih. Stefan, mute itu. Kan baru di Honda di BKD ini. Teman-teman, tolong. Mute dulu supaya bisa kuliah dengan baik toh. Edward Miller lagi. Oke. Kita bisa lanjut. Itu saudara-saudara ya. Jadi kenapa hukum Belanda berlaku di Indonesia? Berdasarkan asas konkordansi. Apa itu asas konkordansi? Pengambil alihan satu aturan dari negara yang satu ke negara yang lain. Itu namanya asas konkordansi, ya, saudara-saudara. Jadi Bagirmanan itu dia membagi dua jenis politik hukum. Politik hukum terkait dengan pembentukan hukum, politik hukum terkait dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum meliputi kebijakan di bidang pengadilan, ya, bagaimana penyelesaian di luar proses pengadilan, seperti negosiasi, arbitrase, rekonsiliasi, dan kebijakan pelayanan hukum. Nah, saudara-saudara, kalau penegakan hukum terkait dengan ini, jadi ada 3 unsur terkait dengan konsep penegakan hukum juga, toh, budaya, struktur, dan substansi. 3 unsur itu terkait dengan penegakan hukum, ya, budaya, struktur, dan substansi. Coba saudara-saudara perhatikan terkait dengan penegakan hukum ini ada 3 unsur yang melekat pada konsep penegakan hukum itu sendiri, ya. Tapi dia meliputi kebijakan di bidang pengadilan. Mengapa pengadilan? Karena pengadilan terkait dengan proses penegakan hukum. Selain pengadilan, ada juga di luar pengadilan. Ya, di luar pengadilan itu termasuk jalur non-litigasi. Kalau di pengadilan terkait dengan jalur litigasi, benar kan? Ya kan? Litigasi itu di pengadilan. Kalau non-litigasi itu di luar pengadilan. Saudara-saudara, negosiasi, arbitrase, rekonsiliasi, bahkan ada mediasi lagi. Itu terkait dengan proses penegakan hukum melalui jalur non-litigasi. Ya, sekali lagi dari litigasi itu melalui pengadilan dan non-litigasi itu melalui di luar pengadilan, ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di politik hukum dalam pembentukan hukum, saudara-saudara, ya. Nanti penegakan hukum besok. Politik hukum dalam pembentukan hukum. Saudara-saudara, politik hukum dalam arah pembentukan hukum itu agar terarah, terpadu, berkelanjutan dalam satu sistem hukum. Saudara-saudara, hukum itu merupakan sistem, Pak. Ya. Hukum itu merupakan satu sistem. Siapa yang tahu apa itu sistem hukum? Siapa yang tahu apa itu sistem hukum? Hukum merupakan sistem. Berarti ada sub-subsistem. Ya kan? Tapi antar sub-subsistem itu harus ada bekerja sama. Saling mengkait satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan hukum. Itu yang dimasukkan dengan sistem hukum. Ya. Sekali lagi, hukum merupakan sistem. Tata hukum itu adalah sistem hukum, saudara-saudara. Apa itu tata hukum, saudara-saudara? Siapa yang bisa menjelaskan tata hukum? Silakan. Apa itu tata hukum? Ya, arah dalam pembentukan hukum agar terarah, terpadu, berkelanjutan dalam satu sistem hukum. Tata hukum itu apa? Saya, Ibu.
Silakan. Siwi, Bu. Pasiwi ya. Nona Pasiwi ya. Ya. Sakno Siwi, Bu. Oke, silakan. Tata hukum itu susunan hukum, Ibu. Susunan hukum. Masih lanjut lagi. Juler. Nona bilang pasiwi. Nona Sakno pun nama di Siwi. sini. Sakno siwi. Oh, siwi. Sakno Iya, siwi Ibu. ya. Oke. Iya, Ibu. Sakno siwi. Ingat ya, nama-nama itu harus jelas ya di dalam Juler. Oke. Nona silakan, Nona. Tata hukum apa? Tata hukum itu apa? Tata hukum itu susunan hukum, Ibu. Susunan hukum. Terus Yang berlaku di suatu masyarakat karena disahkan, Ibu. yang berlaku di seluruh masyarakat. Tetapi susunan Yang hukum berlaku itu di disusun suatu secara masyarakat teratur. karena disahkan Ya. oleh Disahkan. Telah disahkan ya. Jadi disahkan itu tata hukum itu tentunya bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, itu juga termasuk tata hukum, saudara-saudara. Tapi hierarki itu beda. Hierarki itu susunan hukum. Ya, susunan hukum juga sih susunan hukum, tetapi yang dimasukkan dengan hukum tanda petik. Hukum yang tertulis. Ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu akan susunan atau hierarki hukum itu akan ada di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Undang-undang nomor berapa siapa yang tahu tuh? Yang lalu nomor 10 tahun berapa 2004. Ada perubahan lagi 2010. Itu susunan. Di mana yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ya, oke? Politik hukum menjadi alat yang menentukan arah pembentukan hukum untuk mencapai tujuan negara. Kalau bilang tujuan negara, tentunya semua tahu, ya kan? Mencapai apa itu? Supaya masyarakat makmur, masyarakat sejahtera, apalagi terkait dengan kesejahteraan masyarakat, mencapai keadilan. Banyak tujuan-tujuan negara ya, mencapai kemakmuran bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Ini juga terkait dengan konsep atau teori dari Jeremy Bentham. Mencapai kepastian hukum. Siapa lagi itu? Siapa yang tahu kalau mencapai kepastian hukum? Siapa yang tahu? Oleh siapa pakar hukum siapa itu? Mencapai kemakmuran bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Bagaimana kemakmuran bagi masyarakat hukum adat? Itu juga terkait dengan teori dari Jeremy Bentham. Ya, oke? Jadi ini terkait dengan pembentukan. Masih terkait dengan politik hukum dalam pembentukan hukum, saudara-saudara ya. Nah, di sini hukum tanpa politik adalah lumpuh. Benarkah bahwa hukum tanpa politik adalah lumpuh? Politik adalah tanpa hukum adalah lalim. Hukum merupakan legalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing, saudara-saudara. Baik melalui kompromi dominasi oleh kekuatan politik yang kuat. Hukum sebagai ya, hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara apa itu? Saya tidak bisa baca. Oleh penguasa negara. Sebuah produk dari kegiatan politik, hukum merupakan produk politik. Benar katakan bahwa hukum itu juga produk politik ya. Karena dalam hukum itu ada politik juga. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan. Kaidah yang dipositifkan oleh penguasa negara. Sebuah produk dan kegiatan politik hukum merupakan produk politik. Benar, saudara? Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan. Nah, kalau kita bicara kaidah, ada cerita lagi, saudara-saudara. Apa itu kaidah?
Kalau kita bicara hukum, kita bicara undang-undang, kita bicara norma, kita bicara kaidah, kita harus tahu apa itu hukum, apa itu undang-undang, peraturan perundang-undangan, apa itu kaidah, apa itu norma. Kita harus tahu, saudara, ya kan? Apa itu kaidah? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya, kepada kita semua, apa itu kaidah? Saya, Bu. Silahkan, Nona. Nona Irawati. Iya, kaidah Silakan, itu, Nona. iya, kaidah itu salah satu konsep atau pedoman atau patokan atau aturan yang di mana telah dibuat untuk mengatur perilaku atau tindakan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya di Indonesia itu kaidahnya itu Pancasila, di mana Pancasila merupakan salah satu ideologi negara, Ibu. Indonesia itu kaidahnya adalah Pancasila. Ya, Nona tadi katakan patokan ukuran, begitu kan? Iya, Ibu. Patokan ukuran. Kalau saya katakan, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang perkawinan sudah ada perubahan, tetapi perubahan hanya bersifat parsial saja, ya kan? Nah, di dalam undang-undang itu dikatakan bahwa seseorang yang telah menikah dilarang untuk menikah lagi. Gitu kan? Ada pasal seperti itu kan? Seseorang yang telah menikah dilarang menikah, tidak boleh menikah. Dia dalam ikatan perkawinan tidak boleh menikah. Kalau kalimat di dalam undang-undang itu sendiri, itu namanya apa? Substansi dari aturan itu adalah kaidah, saudara. Jadi kaidah itu adalah substansi dari aturan. Kaidah dia dibingkai oleh apa yang namanya aturan. Jadi saudara kalau baca aturan itu, bunyi pasal berapa, ayat berapa, itu adalah kaidah. Adalah norma, ukuran, patokan. Dia berbentuk perintah, berbentuk larangan, bahkan izin dan dispensasi, itu juga kaidah. Iya kan, saudara? Tapi dia dibingkai oleh apa yang namanya aturan. Gitu ya, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjut. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari aspek empiris, karena pada kenyataannya aspek kepentingan politik senantiasa mewarnai proses pembentukan hukum. Saudara-saudara, aspek kepentingan politik. Nah ini. Bagaimanakah pendapat saudara tentang hal ini? Kepentingan politik senantiasa mewarnai proses pembentukan hukum. Bagaimana pendapat saudara tentang hal ini? Bagaimana kepentingan politik senantiasa mewarnai proses pembentukan hukum? Silahkan, ada yang bisa berikan pendapat. Bagaimana proses pembentukan hukum? Seperti saudara lihat ada undang-undang yang sekarang yang baru itu mencakup beberapa aturan. Cipta kerja, ya kan? Undang-undang cipta kerja. Dia melingkupi beberapa aturan, ada undang-undang tentang perusahaan, ada undang-undang macam-macam di dalam tenaga kerja bahkan. Ya kan? Dia mencakup beberapa aturan, membawahi beberapa aturan di dalamnya. Bagaimana? Saudara tinggal saya minta penjelasan bagaimana pendapat saudara tentang kepentingan politik mewarnai proses pembentukan hukum. Silakan.
Ini jadikan tugas ya, saudara-saudara. Jadikan tugas, nanti saudara-saudara masukkan ke dalam classroom ya. Oke, kita lanjut, pindah. Kepentingan politik akan selalu mewarnai pembentukan non-hukum juga. Hukum dipahami sebagai produk dari kekuasaan politik. Seperti produk hukum dihasilkan dari suatu kekuasaan politik tertentu. Politik muncul bukan karena hukum itu sendiri, melainkan karena kekuasaan politik untuk mencapai tujuan kepentingan tertentu. Ya, itu juga ya. Kemudian Arbi Sanit mengatakan bahwa hukum merupakan produk dari proses politik. Tanpa melalui membedakan apakah proses tersebut diolah oleh para pemerintah politik yang mempunyai kekuatan berimbang yang akan dijalankan oleh melalui dominasi suatu pihak. Bukankah demikian, saudara? Pendapat Arbi Sanit ini, hukum merupakan produk dari suatu proses politik. Tanpa perlu membedakan apakah proses tersebut diolah oleh para pemerintah politik yang mempunyai kekuatan berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak. Nah ini saudara, berimbang. Masalah berimbang juga itu menjadi catatan bagi saudara. Berimbang itu apakah sama? Dominasi suatu pihak, mendominasi berarti berimbang itu tidak sama. Saudara-saudara, kata berimbang. Ada konsep, bukan teori ya, teori keadilan oleh Aristoteles. Siapa yang tahu cerita teori keadilan oleh Aristoteles? Ada yang namanya berimbang, itu adil. Ada yang namanya sama, itu adil. Berimbang artinya 2 sama dengan 3. Kalau sama, 2 sama dengan 2, itu adil. 2 sama dengan 3 juga adil. Keadilan distributif dan keadilan komutatif. Ya kan? Saudara pernah dengar toh? Siapa yang bisa berikan komentar tentang keadilan distributif dan komutatif? Silakan. Oleh Aristoteles. Siapa? Silakan. Saya, Bu. Nona Irwati, silakan. Nona Iya. Ira terus. Yang lain saya bisa, Kak? Silakan, Nona. Iya, keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles itu dia mengatakan bahwa bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat, yang dimana negara itu harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, yang kedua fasilitas publik, yang ketiga rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya, Ibu. Itu menurut Aristoteles. Iya, Bu. Tapi yang dimaksudkan itu betul perlindungan terhadap negara kepada masyarakat. Tapi yang dimasukkan dengan keadilan distributif itu saudara Nona Irawati, ya, yang katanya berimbang, sama, komutatif sama, distributif berimbang. Itu bagaimana, Nona? Masih ada kata lanjutan, berimbang. Coba yang lain bisa lanjut? Bisa lanjut, silakan. Aristoteles. Distributif dan komutatif. Jadi ini bicara mengenai keadilan, ya kan? Pembagian yang mana sama dikatakan adil, pembagian yang mana dikatakan tidak adil. Kalau John Rawls, dia tidak melihat itu. Dia melihat tujuan akhir, dia tidak melihat proses. Yang penting masyarakat merasakan bahwa oh itu sudah cukup. Dia sudah puas dengan hasil, maka itu dikatakan John Rawls katakan itu adil. Jadi terdapat hubungan hukum dulu. Hubungan hukum antara dua pihak. Itu John Rawls.
hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang pertama dan kedua itu melakukan satu hubungan hukum melalui satu proses. Tapi John Rawls tidak melihat prosesnya, dia melihat hasilnya. Hasilnya kalau kedua belah pihak merasakan puas, adil, itu namanya adil. Fair, fair itu adil. Itu teori dari John Rawls, keadilan. Ya, jadi mungkin hubungan hukum antara swasta dengan pemerintah melalui suatu kontrak pengadaan barang dan jasa itu juga, ya kan? Nah, kalau pemerintah puas, masyarakat swasta puas, dia tidak melihat prosesnya, prosedurnya, tapi dua-dua puas berarti itu adil namanya menurut John Rawls. Tapi Aristoteles mengatakan mengenai pembagian-pembagian ini, di mana di dalamnya Nona Irawati mengatakan perlindungan kepada masyarakat. Saya kasih contoh sederhana ya. Seorang pegawai negeri bergolongan 4A dan bergolongan 3A. Jauh ya, 3A, B, C, D. Tentunya gaji pegawai negeri golongan 3A dan 4A beda. Ya kan? Beda kan? Beda apa sama? Beda, Ibu. Beda. Beda pasti beda. Mengapa beda? Karena masa kerjanya, karena jasanya. Maka golongan 3A beda dengan golongan 4A. Itu adil. Ya kan? Beda. 3A dan 4A beda, adil. Itu adil menurut Aristoteles. Tetapi kalau dulu kita pegawai negeri itu dikasih gaji selain beras. Beras itu diberikan suami istri 10 kilo. Batasannya anak-anak hanya 2 dulu. Sekarang sudah tidak diuangkan kan? Anak 2. Semua mendapatkan jatah yang sama. Anak 10, walaupun anak masih kecil, 10 kilo. Anak besar 10 kilo. Suami 10 kilo, istri 10 kilo. Jadi mendapatkan 40 kilo. Sama. Semua dapat 10 kilo sama. Itu namanya keadilan apa itu? Komutatif. Kalau distributif bilang, kalau beli kue per anak yang besar, kemampuan makan anak besar beda dengan kemampuan anak kecil. Kalau anak masih sekolah TK, kemampuan makan beda dengan anak SMA. Beli kue 5 untuk anak SMA, yang kecil dapat 1 atau 2 cukup. Itu adil. Itu yang dimaksudkan dengan keadilan distributif dan keadilan komutatif. Ya, kita lanjut ya. Todung Mulya Lubis mengatakan tentang bagaimana pilihan-pilihan politik sangat berpengaruh kepada politik hukum negara, khususnya dalam hal menempatkan keadilan sebagai tujuan utama ini. Keadilan. Hukum positif sudah menjadi kecenderungan umum di negara dunia ketiga bahwa hukum positif yang dibentuk oleh negara tidak dengan sendirinya memiliki politik hukum yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Ini menurut Todung. Berarti ada perkembangan lagi. Ya, bahwa tujuan utama hukum positif sudah menjadi kecenderungan di negara dunia ketiga. Bahwa hukum positif yang dibentuk oleh negara tidak dengan sendirinya memiliki politik hukum yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Saudara, kalau memang hukum dibentuk untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, tapi ada juga hukum yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat tertentu, pengusaha misalnya. Ya, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya menguntungkan pengusaha misalnya. Sehingga kaum buruh itu menentang Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga. Mengapa sampai undang-undang yang sudah diundangkan ditentang, didemo? Itu mengapa? Itu menimbulkan pertanyaan. Apakah itu hukum bersifat responsif? Nah, kalau yang namanya responsif, berarti dia mengakomodir segala kepentingan masyarakat.
Ya, hukum progresif, hukum yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Nah, istilah-istilah hukum progresif, hukum responsif itu oleh Selznick dan Nonet, oleh Sachito Raharjo. Ya, Sachito Raharjo juga dia punya pendapat-pendapat tentang itu, saudara-saudara. Hukum progresif, hukum apa lagi itu, beberapa jenis hukum, ya, saudara-saudara, ya, responsif, dan beberapa jenis hukum yang lain. Kita lanjut ya, masih pembentukan. Politik pembentukan hukum di Indonesia. Saudara, politik pembentukan hukum di Indonesia menjadi alat untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum pembentukan hukum hanya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila menjadi pemandu politik hukum pembentukan hukum. Itu jelas. Itu jelas. Itu harus ya mengandung nilai-nilai Pancasila. Masalah mendasar ya, mendasar pada politik hukum pembentukan hukum. Hukum harus memelihara integrasi bangsa secara ideologi maupun secara teritorial. Saudara, bukan hanya secara ideologi saja, juga secara teritorial, saudara. Ya, hukum memelihara integritas bangsa. Nah, kita di Maluku ini wilayah kepulauan. Di Jawa itu wilayah kontinental. Nah, tentunya penegakan hukum di wilayah kepulauan, nanti kita bicara mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Biaya makan biaya, butuh biaya. Kalau wilayah kepulauan kan, bukan hanya dengan mobil dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan melalui laut, udara, transportasi. Itu juga membutuhkan biaya, saudara-saudara. Ya, hukum harus menjamin keadilan sosial. Hukum harus menjamin. Bukan hanya konsep saja, tetapi bagaimanakah penerapannya. Hukum harus menjamin keadilan sosial itu. Ya, apa yang dimaksudkan dengan konsep keadilan sosial? Bukan keadilan untuk masyarakat tertentu saja, tetapi keadilan untuk masyarakat pada umumnya. Ya, hukum harus menjamin tata politik bernegara demokratis dan nomokratis. Tata politik. Saudara, tata politik ada juga bukan tata hukum, tapi tata politik juga bernegara, demokratis dan nomokratis. Ya. Nah, politik hukum, saudara. Kita bicara politik hukum dipengaruhi oleh latar belakang rezim politik. Ya, sekali lagi, politik hukum dipengaruhi oleh latar belakang rezim politik. Nah, ini kita bicara mengenai konfigurasi, saudara. Ada beberapa slide. Setelah itu saya akan memberikan tugas bagi saudara-saudara. Ini satu, saudara-saudara, ini materi memang cukup banyak ya. Tetapi nanti pembentukan Belanda ini banyak, saudara. Saya akan berikan kepada, saya masukkan ke classroom ya. Tetapi untuk satu materi yang saya berikan ini, tidak bisa kita mengkaji satu kali tatap muka, 2 kali tatap muka. Nanti saya kaji ada beberapa kali. Jadi dengan demikian saya memberikan 2 slide di dalamnya itu banyak, saudara-saudara. Satu slide itu ada satu materi itu ada 30 slide lebih ya. Kita bagi saja ya. Oke. Nah, kita masih lanjut dulu mengenai konfigurasi. Nah, konfigurasi politik yang memberikan peluang kepada rakyat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi otoriter itu yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk dominan menentukan kebijakan negara dengan mengabaikan keterlibatan rakyat. Kalau demokratis, menentukan kebijakan negara dalam memberikan peluang kepada rakyat ikut serta. Tetapi otoriter tidak memberikan kesempatan kepada rakyat ya. Konfigurasi demokratis
produk hukum bersifat responsif. Jelas, saudara? Teman-teman Ibu suka luar kah? Jaringan kapal tetap keluar tuh. Sebentar, putus ya. Iya, Ibu. Ini tidak terbaca lagi. Iya, Ibu, tidak terbaca, Ibu. Oke, sebentar. Oke. Kita lanjut sedikit lagi ya, saudara-saudara. Oke. Kata produk hukum. Tadi katakan hukum yang bersifat bisa terbaca? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa Ibu, bisa. Baik. Kita lanjut sedikit ya. Tinggal 10 menit lagi. Konfigurasi politik demokratis. Produk bersifat responsif. Jelas, saudara. Demokratis ini melibatkan rakyat, melibatkan masyarakat. Masyarakat akademisi, masyarakat pemuka agama, pemuka hukum adat, dan seterusnya. Dia melibatkan masyarakat yang terkait dengan produk yang akan dibentuk. Tentunya, ya. Sehingga dia bersifat responsif. Konfigurasi politik demokratis, produk hukum bersifat responsif. Kalau di konfigurasi politik otoriter ini produk hukum bersifat menindas. Jelas bersifat menindas. Tapi apakah selama ini, saudara, saya minta pendapat saudara juga. Saudara perhatikan, apakah selama ini di Indonesia ada terjadi seperti itu? Di mana konfigurasi politik otoriter? Siapa yang bisa berikan contoh? Adakah memang terjadi seperti itu? Otoriter, produk hukum bersifat menindas. Apakah memang ada? Silakan, pendapat saudara. Saya minta pendapat saudara. Saya memberikan kuliah, maaf saya bertanya-tanya kepada saudara sekaligus saya bisa memberikan penilaian. Ya, oke? Silakan. Apakah memang terjadi? Ada seperti itu. Yang namanya konfigurasi politik otoriter. Silakan, Ada, saudara. Ibu. Silakan. Contohnya siapa? Contohnya pada saat rezim Orde Baru, Ibu. Ah iya, Noni. Silakan. Pada saat rezim Orde Baru, pelaku-pelaku politik, secara khusus partai politik hanya 3 yang bertanding, tetapi yang dominan hanya 1, Ibu, yaitu Golkar, Ibu. Terima kasih. Itu pada zaman Orde Baru, ya. Oke. Silakan. Yang lain ada pendapat zaman sekarang? Apa sekarang termasuk Orde Baru juga? Ini sekarang zaman apa? Ada zaman Orde Lama, ada zaman Orde Baru, ada era reformasi. Sekarang apa?
Reformasi, Bu. Masih reformasi. Masih reformasi. 1998 itu reformasi ya. Kalau era itu jangka pendek. Kalau zaman itu panjang ya. Silakan. Siapa yang tadi mau lanjut itu bikin contoh konfigurasi politik otoriter, silakan. Tadi, silakan Nona. Nona siapa? Mas Irawati lah? Atau yang lain silakan. Ada Ibu. Ya, Ada Ibu. Silakan. Konfigurasi otoriter itu artinya sistem hukum yang dilakukan lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan rakyat, Ibu. Kepentingan negara. Iya. Contohnya? Contohnya sepertinya sekarang pembuatan regulasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan rakyat kecil, Ibu. Benar, Cipta Kerja, kan? Lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada rakyat kecil. Apakah dapat dikatakan pihak-pihak tertentu itu kepentingan negara? Ini juga menjadi catatan, kan? Kepentingan pihak-pihak tertentu termasuk di dalamnya juga kepentingan negara. Apakah memang demikian? Siapa yang bisa lanjut? Siapa yang bisa lanjut? Ibu, bisa ya, bisa tidak, Ibu? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya itu yang bagaimana, yang bisa tidak itu yang bagaimana? Ya, bisa ya itu karena pelaku-pelaku politik itu sementara memimpin negara, sementara sebagai penguasa, tetapi juga bisa tidak itu karena sebagai penguasa mereka hanya bertameng-tameng saja, Ibu, tetapi yang diuntungkan adalah resimnya itu secara khusus, Ibu, atau pribadi-pribadinya. Resim atau pribadi-pribadinya. Sekarang kan jelas ya. Jelas resim apa sekarang. Kalau orde lama, orde baru itu adalah Golkar, sekarang resim apa? Rezim PDIP, Ibu. PDIP merah ya, dulu kuning ya. Oke, baik. Nah, kalau memang demikian, konfigurasi otoriter itu produknya bersifat apa ya? Tidak bersifat responsif, bersifat apa? Hanya bersifat menindas saja. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara nanti diberikan pemahaman besok tentang apa itu responsif, apa itu ada beberapa tipe-tipe hukum ya, hukum-hukum itu ya, nanti besok. Progresif, ya, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saudara perhatikan ada tabel. Ada tabel. Ada tabel demokratis, otoriter. Ada tabel responsif dan konservatif. Saudara perhatikan tabel-tabel ini ya. Karakter produk hukum, konfigurasi politik. Kalau parpol dan parlemen berperan aktif dalam menentukan pembentukan undang-undang. Kalau parpol dan parlemen berperan lemah dalam menentukan pembentukan undang-undang. Saudara perhatikan di sebelah kanan. Pembuatannya partisipatif bagi masyarakat. Partisipatif. Pembuatannya sentralistik di lembaga eksekutif. Benar kan? Sekali lagi ya. Saudara perhatikan konfigurasi ini. Konfigurasi demokratis maupun konfigurasi otoriter. Ya, karakter produk hukumnya itu adalah yang bersifat responsif dan konservatif. Jelas bahwa pembuatan partisipatif itu bagi masyarakat.
Jelas bahwa konservatif pembuatannya sentralistik di lembaga eksekutif saja. Sentral di lembaga eksekutif saja. Itu konservatif, saudara. Tanpa melibatkan masyarakat. Tadi saya katakan bahwa dalam pembentukan hukum, melibatkan masyarakat harus itu. Harus melibatkan masyarakat dalam memberikan pendapat tentang pembuatan hukum itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua itu, konfigurasi politik yang demokratis eksekutif bersifat netral sebagai pelaksana. Jelas bahwa pelaksana pembentukan hukum itu eksekutif kan bersama pemerintah. Legislatif. Eksekutif ini pemerintah. Dia bersifat netral sebagai pelaksana. Tetapi otoriter itu eksekutif bersifat intervensi. Dalam hal ini yang tadi bilang itu, ya, di dalam era reformasi ini ada juga partai-partai yang dominan. Apakah dia juga melakukan intervensi? Isinya aspirasi atau tuntutan masyarakat, responsif. Kalau konservatif isinya positivis dan instrumentalis. Ini adalah bagan perbandingan. Bagaimana pembentukan hukum terkait dengan konfigurasi politik. Ya, bagaimana karakter produk hukum itu sendiri terkait dengan konfigurasi politik. Karakter produk hukum yang bersifat responsif, karakter produk hukum yang bersifat konservatif. Kalau responsif, isinya aspirasi atas tuntutan masyarakat. Kalau konservatif, isinya positivisme dan instrumentalisme saja. Instrumental saja. Namanya positif saja, positivisme. Bahwa undang-undang itu sudah diundangkan, jadi dia menjadi hukum yang bersifat positif. Nah, di sini lanjut saudara, perubahan karakter produk hukum. Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis sebaliknya akan berimplikasi kepada perubahan. Saudara-saudara, karena apa? Karena hukum ini dia sebagai alat untuk merubah masyarakat juga. Apa-apa yang dirubah tentunya berdasarkan aturan. Pemerintah melakukan tindakan harus berdasarkan aturan juga kan? Tidak mungkin pemerintah melakukan tindakan tanpa aturan. Oleh sebab itu, fungsi hukum itu sebagai alat. Law is a tool of social engineering. Hukum sebagai alat perubahan sosial, ya, of social engineering sebagai alat perubahan sosial, ya. Law is a tool of social control. Dia juga mengontrol. Apabila masyarakat melakukan kesalahan, dia kasih sanksi. Hukum mengontrol, ya. Nah, saudara-saudara, saya kira cukup sampai sini. Besok kita lanjut. Bisa? Besok kita lanjut? Bisa, Bu. Cukup ya? Saya, Bu. Saya lihat ada yang sudah capek. Mungkin ada yang bekerja, yang reguler 2, silahkan melanjutkan pekerjaan, ya. Dan kita akan lanjutkan besok. Ya, oke? Apa yang saya sampaikan, saudara-saudara bisa pahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa ya? Oke, saya kira cukup ya. Saya akan masukkan materi ini ke dalam classroom.